Halo teman-teman, selamat datang kembali di On Off Channel. Di alur cerita kali ini, On Off Channel akan menceritakan alur sebuah film action Jepang yang berjudul Helldog, karya sutradara Masato Harada. Film besutan Sony Entertainment ini dirilis pada September 2022. Secara garis besar, menceritakan kisah seorang anggota kepolisian yang putus asa karena kekasihnya dibunuh oleh perampok. Akhirnya dia memilih untuk keluar dan membalaskan dendamnya dengan membunuh semua pelaku pembunuhan pacarnya itu. Namun dia justru dijadikan agen khusus oleh kepala kepolisian setempat untuk masuk ke dalam anggota geng Yakuza untuk mencari informasi dan titik lemah geng itu. Apakah rencana pihak kepolisian itu dapat berjalan dengan mulus? Langsung saja kita saksikan alur ceritanya. Film ini diawali dengan Goro Idesuki yang mencari salah satu dari 3 perampok yang membunuh pacarnya. Mad Dog adalah panggilan pembunuh terakhir yang ia temui kali ini. Saat itu ia sedang berada di sebuah peternakan miliknya. Ia sebenarnya sempat memohon kepada Goro agar tidak membunuhnya, karena dia telah menyesali perbuatannya itu. Namun Goro tetap membalaskan dendamnya tanpa mendapatkan perlawanan yang berarti. Goro berhasil membunuh Mad Dog dengan tangan kosong. Setelah membunuh buruan terakhirnya itu, ia lantas melaporkan kepada polisi apa yang telah ia lakukan. Tak lama setelah itu, pihak kepolisian setempat akhirnya menangkapnya. Namun pada saat itu, dia tak lantas dijebloskan ke dalam penjara. Karena polisi melihat potensi yang ada di dalam diri Goro untuk menyamar menjadi agen rahasia dan masuk ke dalam geng Yakuza bernama Tosokai. Sebelum masuk ke dalam misi itu, ia dijelaskan mengenai latar belakang geng Tosokai. Ia disarankan agar memilih Muro sebagai tandemnya dalam geng itu, karena dia memiliki persamaan karakter, yaitu psikopat yang keji dan liar sama seperti Goro. Rencana awalnya, ia disuruh menghancurkan geng Expelled agar dia mendapatkan jabatan yang tinggi di geng Tosokai. Geng Expelled adalah nama geng musuh dari geng Tosokai. Dalam misinya kali ini, dia mendapatkan paspor baru dengan nama Sogo. 1 tahun kemudian, Sogo sudah masuk ke dalam geng dan bertandem dengan Muro. Kali ini mereka ditugaskan untuk membunuh salah satu pimpinan geng Expelled yang dijadwalkan akan melihat lokasi untuk tempat usaha mereka. Di sini Sogo dan Muro terlihat sangat akrab. Sogo mengajari beberapa teknik bela diri sembari mereka menunggu target mereka datang. Tak berselang lama, Sogo mendapatkan informasi bahwa target yang mereka tunggu akan segera datang. Mereka berdua pun langsung mempersiapkan diri untuk penyergapan. Dengan mudah, mereka menghabisi lawannya kali ini. Tugasnya kali ini berjalan dengan mulus. Ia pun lantas melapor ke pimpinannya, yaitu Taoki. Ia adalah orang yang paling disegani di geng Tosokai. Bahkan dia dipanggil ayah oleh para anggota Helldog. Wanita yang bersamanya ini adalah Kisa. Dia adalah pacar dari Toki.
Sogo pun melaporkan hasil kegiatannya itu kepada pihak kepolisian melalui laptopnya. Keesokan harinya, Sogo mendapatkan apresiasi dari Toki saat mereka kembali ke kantornya. Untuk mengapresiasi keberhasilan mereka, hari itu juga mereka diajak bersenang-senang di tempat hiburan. Namun di tengah-tengah acara, Sogo berpamitan untuk meninggalkan mereka. Dia lantas menemui anggota penyamaran lainnya, yaitu seorang terapis pijat bernama Noriko. Dia adalah terapis langganan dari Chuji, sang penasihat bertopeng. Namun tak lama berselang, setelah mereka bertemu, Toki memanggil Sogo untuk kembali ke tempat tadi, karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Ternyata Sogo dan Muro mendapatkan promosi menjadi pengawalan bos geng Tosokai, karena mereka adalah orang terbaik pilihan dari Helldog. Ketika sedang tertidur di apartemennya, Sogo mendengarkan ada orang masuk ke dalam apartemennya. Dengan siaga, ia pun mengambil senjatanya dan mengecek beberapa ruangan di apartemennya. Ternyata yang masuk ke dalam apartemen adalah Kisah. Mereka selama ini menjalin hubungan perselingkuhan di belakang Toki. Keesokan harinya, Sogo dan Muro menjalani tes untuk menjadi pengawal pribadi dari Taore, bos dari geng Tosokai. テル、バジ、ベスト。正面に並べ。君が代を聞いている。やれよ。やれよ。ムロ。起きろ。ムロ。Dalam tes kali ini, mereka lolos dan langsung bergabung dengan kelompok lain pelindung bos. Dan mereka pun diberikan kontrak serta tugas pertama mereka. Tugas pertama mereka mengawal bos mengunjungi House of Bamboo, tempat yang mereka anggap sakral karena dibangun oleh pendiri geng Tosokai. Selanjutnya, Sogo mengawal si bos menemui ketua keluarga Kozu. Kozu adalah salah satu dari kelompok geng Expel. Mereka adalah teman lama Bir. Bir adalah sekretaris dari geng Tosokai. Taoke berusaha menyuap mereka agar mereka memberikan informasi di mana keberadaan George, pimpinan dari geng Expel, agar mereka dapat membunuhnya. Pimpinan keluarga Kozu ini sempat menolak tawaran Taore dan memilih tetap berada di pihak netral, dan mereka tetap berteman untuk menghargai teman lama mereka yaitu Bir. Namun kemudian Taoke menawarkan uang 300 juta yen untuk menyuap mereka, serta menaruh alat penyadap di dalam uang tersebut. Namun keluarga Kozu berpura-pura menerima tawaran itu. Setelah negosiasi itu selesai, mereka lanjut bersenang-senang dengan berkaraoke, ditemani dengan beberapa pemandu lagu.
Sogo yang memiliki insting kuat mencurigai salah satu pemandu lagu yang bergerak-gerik aneh. Saat perempuan itu akan memberikan minuman kepada Taoke, ia lantas menyuruhnya untuk meminumnya terlebih dahulu. Karena dia mencurigai, perempuan itu menaruh racun di dalam minumannya. Benar saja, perempuan itu lantas menyerang Sogo. Tak butuh waktu lama untuk melumpuhkan wanita itu. Setelah gadis itu berhasil dilumpuhkan, Bir lantas menghubungi anak buahnya di tempat penyiksaan untuk menyiapkan tempat untuk menginterogasi wanita yang mencoba membunuh Taoke itu. Mereka semua lantas pergi ke sana. Setibanya mereka di sana, Sogo dan Muro ditugaskan berjaga di ruang kontrol, sedangkan Taoke dan Bir berada di ruang penyiksaan. Mereka memaksa perempuan itu untuk memberitahu siapa yang menyuruhnya. Namun Tauri menyadari bahwa di dalam tubuh perempuan itu diberi pelacak. Tak berselang lama, mereka pun dikepung oleh puluhan anak buah Kusuo yang telah mengetahui posisi mereka. Sogo lantas menyusun rencana untuk menyerang mereka di dalam ruangan. Karena lebih menguasai medan, mereka dapat melumpuhkan beberapa musuhnya itu. Dalam penyergapan itu, Bir menjadi korban. Mengetahui bosnya diserang oleh keluarga Kuso, Toki lantas menyerang balik mereka ke tempat persembunyiannya dan membunuh semua anggota yang berada di sana. Ketika semua anggota Tosokai berkumpul pada acara pemakaman Bir, dilakukan pemilihan untuk menggantikan posisi Bir yang kosong. Karena memiliki reputasi yang bagus, Sogo akhirnya dipilih untuk menggantikan posisi sekretaris yang kosong. Di sela-sela acara pemakaman, Toki menghajar Taoke karena kecerobohannya mengikuti penyiksaan yang seharusnya dilakukan oleh anak buah saja, sehingga membuat Bir terbunuh. Setelah acara pemakaman itu selesai, Sogo lantas bertemu dengan polisi yang menyuruhnya menyamar di apartemennya.
Polisi itu memberikan informasi bahwa Taoke dulunya juga adalah seorang anggota kepolisian yang menyamar. Ketika mereka berdua sedang bertukar informasi, tiba-tiba Kisah datang ke tempat itu. Polisi itu lantas menodongkan pistolnya ke arah Kisah. Sogo pun lantas menodongkan senjatanya ke arah polisi itu untuk melindungi Kisah. Namun ternyata, tanpa sepengetahuan Sogo, Kisah adalah seorang anggota polisi yang juga menyamar. なんですよ。どうしたんですか？これさ、多分入れ付けこれ。 Mereka lantas merencanakan untuk membunuh semua pimpinan geng Tosokai. Mereka lantas membagi tugas dan menentukan target mereka masing-masing. Sogo membunuh Taoke, Kisah membunuh Toki. Sedangkan Cuci bermasker akan dibunuh oleh Niriko, terapis pijat langganannya yang menjadi mata-mata kepolisian. Kisah yang terbiasa memberikan suntikan obat kepada Toki, membawa racun yang telah disiapkan ke dalam jarum suntik untuk disuntikan ke Toki. Namun ternyata Toki mengetahui bahwa Kisah telah berselingkuh dengan Sogo. Ia pun lantas memukul Kisah. Kisah yang telah memegang jarum suntik, lantas menusukkan jarum suntiknya ke Toki dan berhasil melumpuhkannya. Begitu pula dengan Niriko. Dia yang telah bertahun-tahun menjadi tukang pijit di rumah Cuci, dapat dengan mudah membunuhnya tanpa ada satupun penjaga yang mencurigainya. Sogo yang berencana membunuh Taoke pada hari itu, menaruh beberapa senjata di berbagai tempat. Ia pun menyuruh sekretarisnya untuk libur pada hari itu. Namun sebelum membunuh Taoke, dia harus menghadapi dua penjaga lainnya yang pada hari itu berada di kantor. Dengan susah payah, Sogo dapat melumpuhkan kedua penjaga itu dengan senjata yang sebelumnya telah ia siapkan. Ketika semua penjaganya sudah dibereskan, Sogo lantas masuk ke ruangan Taoke. Di sana Sogo tak lantas membunuh Taoke. Taoke menceritakan awal mulanya dirinya dipilih menjadi bos Tosokai. Ia pun mengajak Sogo untuk bergabung bersamanya. Namun, Sogo menolaknya. Mereka pun langsung saling tembak. Dan Taoke pun berhasil dilumpuhkan. Muro yang sebelumnya mengetahui dari temannya bahwa Sogo adalah agen rahasia dari kepolisian berniat mendatangi Toki untuk meminta maaf. Namun dia menemui Toki sudah dalam keadaan mati dibunuh oleh Kisah. Akhirnya Kisah pun ditawan oleh Muro dan dibawa ke House of Bamboo dan menelpon Sogo agar datang ke sana untuk menyelamatkan Kisah. Sogo pun lantas datang ke sana. Sogo yang sudah menganggap Muro sebagai saudara menanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Muro menanyakan beberapa pertanyaan dan setelah mendengarkan jawaban dari Sogo, dia kecewa dan hendak membunuh Kisah.
Namun dengan sigap, Sogo lebih dulu menembak Muro. Setelah menembak Muro, Sogo berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun dihalangi oleh Kisa dan akhirnya mereka hidup bersama. Begitulah kira-kira akhir ceritanya. Semoga kalian menikmatinya ya. Terima kasih sudah menonton.